Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Nama saya Lisdoy Irawan. Pada kesempatan kali ini saya akan membimbing kuliah kerja lapangan 1 mahasiswa bertingkat geografi angkatan 2024. Pada kegiatan KKL kali ini saya ditugaskan untuk membimbing materi terkait dengan geografi fisik, antara lain kajian biologi, geomorfologi, dan tanah. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga pelaksanaan kegiatan KKL ini dapat berjalan dengan baik dan membawa kesuksesan untuk semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Putri MPD, merupakan dosen S1 Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Malang. Pada tahun 2025 ini saya diamanahkan menjadi dosen pembimbing KKL 1 pada mahasiswa S1 Pendidikan Geografi angkatan 2024. Dalam kegiatan KKL nanti saya akan mendampingi mahasiswa dalam menyusun instrumen, kemudian pada saat mahasiswa melakukan observasi, selanjutnya menganalisis data, refleksi terkait dengan fenomena geografis dan sosial di lokasi kegiatan KKL. Harapan saya untuk KKL 1 mahasiswa angkatan 2024 ini nantinya dari kegiatan KKL ini akan memberikan pemahaman mendalam terkait dengan konsep dari ilmu geografi, kemudian terkait dengan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan geografi serta pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Dan selain itu juga harapan saya mahasiswa mendapatkan pengalaman berharga dalam kegiatan KKL ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardianto Tanjung. Saya salah satu dosen di Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Di tahun 2025 ini saya mendapat tugas dari Departemen mendampingi menjadi pembimbing KKL 1 Pendidikan Geografi tahun 2025. Nah, fokus kajian saya adalah geografi lingkungan. Seperti yang kalian ketahui, geografi lingkungan itu adalah ilmu yang kaji, menganalisis interaksi manusia dengan lingkungan dalam konteks spasio-temporal. KKL 1 ini kita akan belajar di 2 tempat. Yang pertama yaitu di Karangsambung dan yang kedua di daerah Parangkusumo. Sampai jumpa di lapangan. Tetap semangat. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fasil Abduladi selaku CEO Akademik dari kegiatan KKL 1 Pendidikan Geografi angkatan 2024 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2024 akan melaksanakan kuliah kerja lapangan 1, yang mana kegiatan ini sangatlah penting untuk para mahasiswa dalam melatih kemampuan observasi, analisis, dan interpretasi fenomena geospasial secara langsung di lapangan. Dan di KKL 1 ini mencakup 5 kajian utama. Yang pertama geologi, geomorfologi, dan tanah. Kedua hidrologi. Ketiga meteorologi dan klimatologi. Keempat biogeografi. Dan yang kelima adalah sosial. Kegiatan kuliah kerja lapangan 1 ini berada di wilayah Karangsambung, Kebumen, Jawa Tengah, serta Parangtritis dan Parangkusumo di daerah istimewa Yogyakarta. Karangsambung dipilih karena merupakan kawasan geologi aktif di Indonesia, yang mana wilayah ini memperlihatkan sejarah panjang terbentuknya Pulau Jawa akibat tumbukan lempeng samudra dan benua. Sedangkan untuk Parangtritis dan Parangkusumo sendiri dipilih sebagai lokasi kedua karena akan merepresentasikan lingkungan pesisir dengan dinamika alam yang aktif. Selain itu, keberadaan nilai budaya dan sosial masyarakat pesisir menjadikan daerah ini sangat ideal untuk mengkaji hubungan antara manusia dengan lingkungannya secara utuh. Dengan begitu, kombinasi antara wilayah pegunungan di Karangsambung dan wilayah pesisir di Parangtritis dan Parangkusumo akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang dinamika
bumi dari lapisan batuan dasar hingga aktivitas manusia di permukaannya. Ketiga wilayah ini sudah dipertimbangkan berdasarkan keilmuan dan keunikan geografinya, yang mana ketiga lokasi ini sangat representatif untuk 5 kajian utama yang sudah dipilih, yaitu geologi, morfologi dan tanah, hidrologi, geologi dan klimatologi, biogeografi, dan sosial. Nama Karang Sambung mungkin akan terdengar asing bagi sebagian orang awam, tapi tidak dengan peneliti dari berbagai macam negara. Karang Sambung terletak sekitar 19 km di utara Kebumen dan dikenal sebagai laboratorium geologi alat terbesar di Indonesia, di mana semua kekayaan geologi purba terbentang di wilayah ini. Selain itu, ditemukan juga batuan dengan hubungan pembentukan yang berbeda di kawasan ini. Sejak tahun 1950-an, kawasan ini dikembangkan oleh LIPI di bawah kepemimpinan Sarwono Prawi Harjo. Seiring perubahan kelembagaan nasional, riset di Indonesia kemudian disatukan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Untuk mempelajari tektonik lempeng, Prof. Hamilton mengakui Karang Sambung sebagai bukti nyata New Global Tectonic Theory dengan keunikan setara zona tumbukan di Amerika, Italia, Taiwan, dan Jepang. Kawasan ini berpotensi menjadi konservasi geologi berkelanjutan yang mengintegrasikan peneliti, pendidik, serta wisata dan ekonomi lokal sesuai standar UNESCO global. Pada KKL kali ini, kita akan mengunjungi beberapa stop site yang ada di Geopark Karang Sambung Kebumen. Stop site pertama, kita mungkin akan mengunjungi Gunung Parang. Parang memiliki ketinggian sekitar 97 meter. Secara morfologi, Bukit Parang termasuk pada bukit soliter atau memiliki arti bukit tunggal yang berdiri sendiri dan biasanya terlihat menonjol di antara perbukitan lainnya di Kebumen. Gunung Parang atau Bukit Parang memiliki corak yang khas dengan permukaannya yang keras serta dengan warna hitam abu-abuan. Susunan pada Bukit Parang merupakan batuan biabas. Batuan ini memiliki sifat ekstrusif atau batuan yang membeku dari luar, sehingga sering disebut juga merupakan hasil dari intrusi magma yang menembus batuan lempung formasi Karang Sambung sekitar 39 juta tahun yang lalu. Ciri yang paling khas yang ditemui pada Bukit Parang merupakan adanya columnar joint, yaitu retak-retakan dan juga kolom-kolom yang ada pada morfologi Bukit Parang. Bagian kolomnya disebut dengan kolum dan juga bagian retak-retakannya disebut joint atau juga bisa disebut dengan kekar. Kekar-kekar ini diisi oleh kuarsa yang merupakan mineral pembawa logam. Logam yang dibawa sejenis tembaga, yang kemudian kekar-kekar ini membentuk urat-urat pada batuan. Stop set selanjutnya kita akan mencoba mengenali Sungai Luulo dan juga batuan filit di dalamnya. Secara astronomis, daerah aliran Sungai Luulo berada pada 109 derajat 30 menit 30 detik sampai 109 derajat 55 menit 30 detik bujur timur dan 7 derajat 25 menit 30 detik sampai 7 derajat 49 menit bintang selatan. Hulu Sungai Luulo terdapat pada kawasan Karang Sambung dan pada hilirnya itu menuju ke arah selatan, yaitu ke arah lautan. Dalam segi morfologi, Sungai Luulo memiliki pola aliran subdendritik hingga paralel yang mengikuti bentuk-bentuk lembah struktural yang disebabkan oleh lipatan dan juga sesar pada batuan dasar. Pada Sungai Luulo menunjukkan sikapan batuan filit
Batuan Fillit sendiri merupakan batuan yang terbentuk oleh batuan prekursor seperti mudstone dan juga shale yang memiliki ukuran butir yang halus. Dengan adanya kompaksi yang disebabkan tabrakan antara lempeng samudera dan lempeng benua menyebabkan proses metamorfosisme, yaitu tekanan yang disebabkan oleh tabrakan tersebut yang menciptakan lapisan-lapisan tipis pada permukaan batuan. Batuan Fillit sendiri memiliki ciri yang tampak mengkilat dengan warna hitam dan didominasi oleh mineral kuarsa dan juga klorit serta beberapa mineral metamorfik. Selanjutnya kita akan ke stopsite selanjutnya, yaitu Desa Totogan. Istilah Desa Totogan digunakan karena desa ini terletak pada kawasan perbukitan marmer yang ditabrak oleh aliran sungai Luulo, sehingga arah alirannya menjadi dari arah timur ke barat. Formasi pada Desa Totogan mempunyai karakteristik yang sama dengan Karang Sambung, yaitu memiliki litologi berupa batu lempung berwarna coklat dengan struktur scaly atau menyerpi. Selain itu, terdapat juga fragmen berupa batu karang yang terperangkap pada batu lumpur, batu pasir, batu kapur fosil, dan juga batuan beku. Formasi Totogan berumur Oligocene sekitar 36 sampai 25 juta tahun berdasarkan keberadaan Globa Quadratina, Pradesicen, dan Globigeriana dinaensis. Stopsite selanjutnya merupakan Pucangan, yaitu pada Desa Pucangan terdapat singkapan batuan serpentinit yang merupakan batuan metamorf. Batuan ini berasal dari batuan beku ultrabasa yang berasal dari mantel bumi yang mengalami proses metamorfosis oleh suhu dan juga tekanan. Batuan ultrabasa bergerak bersama lempeng samudera dan kemudian masuk ke zona subduksi. Dan terjadilah proses penujaman disertai metamorfosa kedua menjadi batu serpentinit dan terakhir muncul keluar perut bumi disertai retak-retak karena tekanan. Batuan serpentinit memiliki warna hitam kehijauan dengan tekstur yang masif serta berkilau dan juga tidak memiliki struktur pelapisan. Batu serpentinit sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan asbes karena mengandung serat asbestos dan juga ornamen patung. Baik, berikutnya yaitu geoset lava bandal, pijang, dan batu gamping merah. Pada Kecamatan Sadang, tepatnya di Kali Pucat, atau yang biasa warga setempat sebut dengan batu kelir, terdapat batuan sedimen dua lapis dan batuan beku, yaitu yang pertama adalah batuan pijang merah yang merupakan batuan sedimen berwarna merah pekat. Yang kedua, batu gamping merah yang merupakan batuan sedimen dengan warna merah muda. Dan yang ketiga ada batu lava bandal yang merupakan batuan beku. Batu pijang sendiri merupakan batuan yang berasal dari lempeng samudera, sedangkan batu gamping merah berasal dari lempeng benua. Batuan rijang dan gamping terbentuk dari batuan gamping yang berada di laut dangkal yang mengalami subduksi ke arah batuan rijang. Batuan ini terbentuk tepat di pertemuan lempeng samudera dan benua pada kedalaman 5.000 meter di zaman pratersier. Lalu batuan rijang terbentuk terlebih dahulu berasal dari kerak samudera dan memiliki massa jenis yang berbeda, kemudian dilanjutkan oleh terbentuknya batuan gamping, batu rijang. Ini berwarna merah hati, sedangkan batu gampingnya berwarna merah muda. Selanjutnya pada sebelah atas batu rijang terdapat lava bandal yang merupakan batuan beku berasal dari lava basalt. Lava bandal merupakan batuan beku luar basalt yang berasal dari letusan gunung api laut. Prosesnya berawal dari permukaan lantai samudera, kemudian muncul gunung api yang memudahkan lava. Selanjutnya lava membeku ketika terkena air laut. Bentuknya bulat lonjong sehingga sering disebut
sebagai pilolava atau lava bandal. Lava bandal berumur sekitar 80 juta tahun. Berikutnya gedung koleksi geodiversitas. Di gedung koleksi geodiversitas Karangsambung tersimpan berbagai contoh batuan, mineral, dan fosil hasil penelitian di kawasan Geopark Karangsambung Karangbolong. Di dalam gedung ini terdapat koleksi batuan beku, sedimen, dan metamorf yang menunjukkan keberagaman geologi wilayah Karangsambung. Di dalam gedung ini juga tersedia model dan peta geologi yang membantu pengunjung memahami proses pembentukan bumi dan sejarah geologi di Indonesia. Secara keseluruhan, gedung ini berfungsi sebagai pusat edukasi dan penelitian geologi yang memungkinkan pengunjung belajar mengenali berbagai jenis batuan serta memahami proses geologi secara lebih struktur dan menarik. Berikutnya sejarah Parangtritis dan Parangkusumo. Parangtritis dan Parangkusumo merupakan kawasan pesisir selatan Yogyakarta yang terkenal dengan dinamika geomorfologi dan nilai budaya lokalnya. Wilayah ini juga memiliki proses pembentukan gua pasir atau sandstone yang jarang ditemukan di daerah tropis lain di dunia. Keberadaan sandstone tersebut tidak hanya menjadi daya tarik wisata dan penelitian. Sedangkan untuk Pantai Parangtritis membentang dari bagian klif laut di timur hingga muara Sungai Opak di barat. Pantai ini tersusun dari pasir lepas yang berasal dari endapan marin melalui kegiatan kombinasi antara arus sepanjang pantai dan sapuan gelombang. Material pasir penyusun wilayah ini bersumber dari hasil erosi pada lereng-lereng Gunung Merapi yang diangkut oleh Sungai Opak yang bermuara di Samudra Hindia. Kemudian material yang terangkut terhambat dan terakumulasi pada dasar laut di ujung timur Pantai Parangtritis karena adanya bagian pegunungan yang menjorok ke laut. Pasir yang terangkut sedikit demi sedikit terakumulasi membentuk berbagai macam bukit pasir atau sandstone serta pematang bukit. Bukit pasir yang mungkin dijumpai di wilayah Parangtritis diantaranya yaitu Dunpartan. Berdasarkan analisis petrologi secara regional, stratigrafi daerah Pantai Parangtritis termasuk ke dalam formasi Langgeran, formasi Wonosari, dan endapan Quarter. Fenomena ini menjadikan Pantai Parangtritis dan Parangkusumo sebagai laboratorium alam pesisir yang unik dan penting untuk penelitian geografi fisik maupun sosial. Gua Pasir Parangkusumo yang berada di Kelurahan Parangtritis, Kapanewon, Kretek, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada koordinat 8 derajat 1 menit 3,99 detik dan selatan dan 110 derajat 19 menit 12,8 detik bujur timur. Lokasi geoset ini berdekatan dengan objek pariwisata Pantai Parangtritis atau kurang lebih 28 km dari kota Yogyakarta. Gua Pasir Parangkusumo termasuk ke dalam tipe Barcan. Pada Putu Udara tahun 1976, Gua Pasir Parangkusumo memiliki wilayah yang sangat luas, mencakup tebing dari sisi timur Parangkusumo sampai ke barat hingga muara Sungai Opak. Dengan berbagai dinamika yang telah terjadi di wilayah tersebut, maka Gua Pasir Parangkusumo memiliki wilayah inti dengan 141,1 hektar. Gua Pasir Parangkusumo terbentuk oleh proses yang kompleks. Secara umum, Gua Pasir Parangkusumo terbentuk karena proses fluvio, aeolian, dan marin. Baik, selanjutnya di Parangtritis kita juga akan mengunjungi Parangtritis Geomaritim Science Park. Tempat ini merupakan tempat yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan inovasi yang berfokus pada ilmu pengetahuan, kelautan, dan pesisir dengan berbasis informasi geospasial. Lokasinya terletak di kawasan pantai Parangtritis, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Di Parangtritis Geomaritim Science Park, kita dapat mempelajari bagaimana terbentuknya gumuk pasir di pantai Parangkusumo. Selain itu,
kita juga mendapatkan wawasan mendalam mengenai ilmu geospasial, yaitu bagaimana teknologi pemetaan dari alat-alat tradisional hingga teknologi modern seperti drone dan citra satelit dasar seperti batuan, pasir, biota, vegetasi laut, serta memahami ekologi pesisir di sana. 3. Pada kegiatan lapangan Karangsambung, Kebumen, serta Parangtritis Parangkusumo akan dibagi menjadi 5 kajian. Pada kegiatan kajian ini, pada kajian geologi dan geomorfologi serta tanah, itu kita akan mengidentifikasi jenis lempar, struktur lipatan, patahan, bentuk lahan, struktur geologi, sikapan, topografi, dan kemungkinan lereng. Dan pada tanah, mungkin teman-teman bisa mengkaji dan mengobservasi bagaimana kondisi tanah pada wilayah tersebut. Selanjutnya, pada hidrologi, itu kita akan menganalisis debit, aliran, serta kualitas air. Pada subkajian meteorologi dan klimatologi, akan melakukan pengamatan unsur cuaca seperti suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Selanjutnya, pada subkajian biogeografi, kita melakukan inventarisasi vegetasi lokal serta hubungan antara kondisi tanah dan juga jenis tanaman. Dan yang terakhir, kita akan melakukan yaitu observasi sosial dan budaya. Pada observasi sosial dan budaya, itu kita meliputi demografi, pariwisata, ekonomi sosial yang ada di Karangsambung, Kebumen, hingga Parangtritis, serta Parangkusumo. Teman-teman, kegiatan yang dilakukan itu yaitu melakukan observasi, wawancara dengan masyarakat sekitar terkait kegiatan yang disebutkan tadi, yaitu demografi, ekonomi sosial budaya, serta bagaimana pariwisata di sana. Oke teman-teman, untuk mendukung teman-teman dalam melakukan observasi kegiatan KKL 1 di Karangsambung, Parangtritis dan Parangkusumo, kami merekomendasikan beberapa website yang bisa teman-teman gunakan sebagai alternatif untuk observasi, yaitu yang pertama Living Atlas, yang kedua Google Earth, dan yang ketiga NASA Power. Mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu untuk mencari terkait rata-rata curah hujan pada wilayah yang akan terjadi. Oke, baik. Di sini aku akan membantu teman-teman untuk menggunakan Living Atlas. Pertama, teman-teman bisa membuka browser teman-teman, lalu bisa ketik Living Atlas seperti di dalam video, dan bisa pilih di bagian paling atas. Nah, sebelum teman-teman menggunakan, teman-teman harus login dulu ya, bisa daftar dulu. Lalu bisa klik jelajahi. Nah, di sini ada beberapa pilihan di atas. Itu pilihan beberapa peta. Peta dasar, terus batasan, infrastruktur, dan lain-lain. Nah, baik, jika teman-teman scroll ke bawah akan banyak pilihan peta. Nah, sebagai contoh pertama, teman-teman bisa nih menggunakan peta Sentinel-2. Setelah teman-teman buka, itu ada beberapa pilihan, itu bisa langsung di ArcGIS. Nah, kalau teman-teman mau lihat dulu, bisa pencet yang Open Source View tadi. Nanti tampilannya akan seperti ini. Teman-teman bisa ketik, cari daerah yang mau teman-teman cari di petanya. Nah, pada bagian samping itu ada pilihan beberapa base map. Teman-teman bisa pilih dan sesuaikan yang mana yang sesuai untuk membantu melengkapi data teman-teman.
Nah, di Living Atlas juga terdapat peta-peta lain seperti yang tadi di awal ditunjukkan. Nah, di sini kita akan memberi contoh salah satu peta lagi, yaitu peta medan lereng. Nah, ini caranya sama ya seperti tadi. Nanti teman-teman bisa langsung search aja, cari di kolom pencarian daerah mana yang mau teman-teman cari. Nah, ini bakalan kelihatan seperti ini tampilannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman bisa nih melihat lakukan sungai Lu'ula ya di sini. Terus di sini juga ada banyak fitur kayak sketsa, terus juga bisa menaruh simbol-simbol. Bisa membantu pemetaan teman-teman di lapangan nanti. Baik, selain Living Atlas, selanjutnya teman-teman bisa menggunakan Google Earth juga sebagai alat bantu. Nah, mungkin dari kalian penggunaan Google Earth ini sangat familiar ya dari sebagian kalian. Nah, di sini kita akan mencontoh bagaimana cara penggunaannya. Nah, di sini kita akan mencontoh di Gumuk Pasir Parangkusumo. Teman-teman bisa menarik garis ya seperti yang ditampilkan pada video. Nah, ini berguna untuk bisa mengetahui bagaimana ketinggian pada tempat tersebut. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Ini bisa digunakan untuk memudahkan teman-teman melakukan pengukuran ketinggian ya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan terkait kegiatan KKL 1 Pendidikan Geografi Angkatan 2024 Universitas Negeri Malang. Semoga kegiatan KKL 1 ini dapat berjalan lancar dan teman-teman dapat mengambil pembelajaran yang bermanfaat. Ya, terima kasih.